Salam sehat untuk kita semua, bertemu lagi di channel MyClub ID. Konten kali ini kami kembali mengulas sebuah power supply yang baru saja beredar di Indonesia sekitar 1 bulan yang lalu dari Cooler Master seri G atau G ya, yang kali ini ada di hadapan kami itu seri yang 600 watt atau biasa disebut dengan Cooler Master G600 Gold atau Cooler Master G600 Gold. Seperti apa performa dan seperti apa kualitas dari power supply ini? Tonton video ini dari awal sampai selesai. Cooler Master menghadirkan seri G ini dengan wattage atau kapasitas watt yang genap. Maksud saya genap di sini dia mulai dari 600, 700, 800. Ini yang membedakan dia dengan MWE Gold, di mana kalau MWE Gold itu mulai dari 550, 650, 750 dan 850. G Gold ini juga atau G600 Gold yang ada di depan saya ini juga menggunakan desain yang sedikit berbeda dengan MWE, dan menurut Cooler Master seri G harusnya berada di atas MWE ya. Jadi sedikit agak tumpang tindih antara MWE Gold dengan G Gold karena ini juga memiliki sertifikasi 80 plus ya, sama dengan MWE. Kemudian garansinya diberikan 5 tahun, hanya satu seri G itu tidak memiliki modular cable, bahkan semi modular pun tidak. Jadi semuanya kabelnya itu masih intact atau menyatu dengan bagian badan power supply. Dalam paket penjualannya standar saja. Ini saya sudah buka dari dusnya, itu ada user guide seperti ini. Lalu ada baut ya untuk memasang power supply ini ke chassis. Kartu garansi dari NJT sebagai distributor produk Cooler Master di Indonesia. Dari sisi kemasannya kita bisa lihat beberapa penjelasan mengenai fitur yang ada di seri G600 Gold ini. Mulai dari penggunaan hydrodynamic fan bearing, lalu ada standarisasi Intel ATX 2.52, kemudian 2 buah IPS connector, dan ada beberapa grafik yang menunjukkan bagaimana efisiensinya ini. Oke, langsung saja kita bahas dulu kita lihat dari build quality secara kasat mata untuk produk ini. Di bagian belakang kita lihat ada lubang-lubang ventilasi udara lengkap dengan switch power on and off. Ini juga penting untuk menghindari inrush current yang terlalu cepat. Jadi ini fungsinya itu bukan hanya sekedar untuk on off saja, tapi juga dia bisa meng-cut off arus AC yang masuk secara tiba-tiba. Lalu untuk ventilasinya ini sedikit unik, dia tidak menggunakan ventilasi honeycomb atau biasanya yang berlubang-lubang kecil di sini mesh ya, melainkan dia menggunakan bentuk ventilasi yang strike forward. Artinya dia seperti potongan-potongan gitu, potongan-potongan dengan jarak yang cukup lebar satu sama lain. Jadi mungkin diharapkan ini tujuannya agar airflow yang masuk ke dalam casing ini bisa membantu lebih efisien mendinginkan komponen-komponen di dalamnya. Karena semakin dingin komponen, maka efisiensi dari power supply ini dan durability-nya juga akan jauh lebih panjang. Satu lagi, menurut Cooler Master sendiri, power supply ini sangat bisa diandalkan pada temperatur ambien atau temperatur ruangan yang tinggi, di mana mereka mengklaim melakukan testing pada suhu ambien di 40 derajat untuk melakukan testing durability di power supply ini, dan mereka menjamin di temperatur tersebut power supply ini masih bisa bekerja dengan baik. Hanya sayangnya kami tidak bisa membuktikan karena kami tidak memiliki chamber atau ruangan yang memiliki 40 derajat Celcius, dan kalau kami ada dalam ruangan itu bisa kebayang ya, 40 derajat Celcius dengan kami ada di dalamnya ya matang juga. Jadi nggak mungkin kami bisa melakukan testing dengan ambien 40 derajat. Namun ini adalah klaim dari si Cooler Masternya sendiri. Oke, kita membahas untuk kabel-kabelnya. Ada kabel ATX 24 pin yang memiliki panjang 55 cm. Lalu ada kabel EPS 4+4 dan 8 pin ya, dengan total panjangnya itu 60 cm. Dan jarak antara EPS yang satu dengan yang lain itu 12 cm. Lalu untuk kabel PCI Express-nya ada 4, 6+2 dengan panjang 55 cm. Lalu kabel SATA ada 6 dengan panjangnya 50 cm juga. Dan untuk kabel molek ada 3 buah dengan panjang 50 cm juga.
Jadi kabel-kabelnya ini cukup standar, dan kalau lihat dari kualitasnya ini menggunakan AWG 18 pada semua konektor. G600 Gold ini juga dilengkapi dengan berbagai macam proteksi. Di sini ada proteksi yang sangat lengkap sekali, ada over voltage protection, kemudian under voltage protection, over power, over current, over temperature, short circuit, surge protection, inrush current protection. Cukup lengkap ya untuk sebuah power supply, dan memang itu harusnya sebuah power supply itu memiliki proteksi yang banyak, khususnya ketika dia sudah di labeling dengan efisiensi 80 plus gold. Meskipun tidak ada hubungannya antara efisiensi itu dengan faktor proteksi. Kalau kalian lihat, itu sama sekali tidak disinggung mengenai proteksi dalam setiap power supply yang sudah di rating 80 plus gold, 80 plus bronze, dan seterusnya. Tidak ada proteksi, yang penting efisiensi saja. Tapi sudah seharusnya sebuah power supply dengan 80 plus gold memiliki proteksi yang lengkap untuk menjaga peripheral kita. Pertama, supaya bisa tetap baik fungsinya. Kedua, juga menjaga atau memproteksi power supply ini dari arus AC yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Dan karena dia 80 plus gold, artinya dia bisa menerima full range voltage, mulai dari 100 sampai 240 volt. Langsung saja kita uji dengan mesin dummy loader yang biasa kami gunakan di pengujian-pengujian dari MyClub ID. Power supply Coolermaster G600 Gold sudah kita pasang di dummy loader mesin yang biasa digunakan. Kalian pernah melihat cara pengetesan kami di video-video sebelumnya. Jadi kurang lebih kami akan melakukan hal yang sama juga. Kita lihat di sini kami sudah menyediakan juga power meter. Kita lihat input tegangan yang masuk itu sekitar 220 volt lah ya, sesuai dengan kondisi di Indonesia. Meskipun si power supply ini memiliki full range input dari 100 sampai 240 volt. Kita belum menyalakan, kipasnya belum berputar. Ini kita turn on, ini juga di on, dan kipasnya langsung berputar. Artinya G600 Gold ini tidak memiliki fitur semi fanless. Kipasnya akan berputar setiap saat, tidak konstan. Nanti kalau dia dibebankan lebih tinggi, dia akan jauh lebih berputar akan jauh lebih kencang dibandingkan saat idle. Ini idle, kita belum bebani. Di sini kita bisa lihat kondisi 12 volt, 3,3 dan 5 volt di masing-masing rail yang ada di power supply G600 Gold ini. Kita mulai membebani. Kalau berdasarkan spesifikasi, dia memiliki 5 dan 3,3 volt itu masing-masing 20 ampere, itu combine ya. Lalu untuk 12 voltnya single rail 50 ampere, minus 12 voltnya 0,3 ampere, dan plus 5 VSB nya ada di 3 ampere. Oke, kita mulai load sedikit perlahan-lahan dulu. Tiga ampere, kemudian ini 0,3. Ini baru 10 ampere di 12, kita naikkan jadi 20, lalu kita genapkan dulu ini 10 ampere saja di 3,3 dan 5 volt, karena di mereka itu combine ya. Jadi kita ambil setengahnya aja dari 20, ini 10, ini 10. Lalu untuk yang 12 voltnya kita akan naikin. Oke, kita lihat dulu. Oke, ini sekarang kondisinya 510, sekitar 510 watt lah, ambil dari arus AC yang ada dari listrik dari PLN ya, dengan kombinasi ini. Sekali lagi 30 ampere di 12 volt, 10 ampere di 5 dan 3,3 volt. Sedangkan spesifikasi untuk 12 nya itu maksimumnya ada di 50 ampere. Ini baru 30, 40 ampere, ini naik. Kita lihat sekarang ada di 650 watt yang ditarik dari listrik. Kalau kita lihat power factor correction-nya ada di sini. Power faktornya di 0,98 saat ini. Terus kita genapin biar dia 50 ampere. 50 ampere dia 785 watt diambil dari listrik AC. 12 voltnya ada di 12 lebih sedikit, 3,3 di 3,26, 5 volt di 5 volt. Ya, secara pembacaan cukup stabil ya. Masih di angka yang masih sangat normal sekali. Nah, kita lihat putaran kipasnya ini sudah kencang. Coba kita
Kita tunjukin seperti apa sih suaranya kira-kira ya, meskipun ini nggak sempurna. Mic-nya saya akan dekatkan. Ya, seperti ini kondisi putaran kipas, kondisi full load sesuai spesifikasi. Selanjutnya kita akan coba mengoverload atau menambah beban di 12 volt. Kita tambahkan 4 ampere dulu. Jadi dia 54 ampere. Ini sekitar hampir 850 watt. Masih oke ya. Sekali lagi kami tidak bisa mengukur ripple voltase output DC-nya karena kami tidak memiliki alatnya. 4 ampere kita tambah lagi jadi 56 ampere, 875 watt. Kita tambahkan lagi menjadi 58 ampere. Ya, akhirnya dia cut off. Artinya over power protection-nya bekerja di sini. Ini 0 langsung. Kemudian kita akan hidupkan pada kondisi sedikit terbebani. Ini di 30 ampere saja. Kita matiin dulu. Ya, dia nyala lagi dengan normal. Tidak ada ledakan, tidak ada percikan api, tidak ada kembang api ya. Dan wattnya sekarang di 512. Oke, di video sebelumnya ada yang menyarankan kami untuk bisa mencoba kondisi full load ini dengan waktu yang cukup lama. Oke, mari kita praktekkan saja. Ini kita taruh di 50 ampere. Ini tetap di 10 ampere, 10 ampere di 5,5 dan 3,3. Dan kita lihat beberapa saat. Kita tunggu ya. Kalau kondisi secara temperatur ini masih sangat dingin sekali. Tidak ada overheat atau ada panas yang keluar dari power supply ini yang berlebihan. Semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Nah, kini 50 ampere. Kita coba nambahin sedikit lagi ya, 54, terus kita tunggu beberapa saat. Apakah dia bertahan dengan kondisi load ini? Sebenarnya kami ingin menunjukkan ya waktu 30 menit misalnya ya untuk pembebanan, tapi nanti durasi video kami ini jadi panjang sekali, bisa 1 jam, dan pastinya akan membosankan bagi teman-teman gitu. Jadi kita coba aja ini beberapa menit aja ya, dalam kondisi di atas, sekali lagi di atas spesifikasinya, di atas spesifikasinya. Atau kita coba tambahkan lagi ini biar jadi 16. Ya, dia trip lagi karena kita menambahkan di 5 dan 3,3. Dia trip lagi. Dia mati sendiri. Ini juga over power protection-nya berjalan lagi. Kita matiin sementara, lalu kita load ulang lagi nanti. Ini di 10 tetap. Ini 10, ini 10. Ya. Ya, nyala lagi. Dengan kondisi ya udah dibebani malah ya, nggak kita pelan-pelan lagi, langsung sudah terbebani, sudah di on lagi. Sekali lagi 5 dan 3,3-nya di 10 ampere, 12 voltnya di 30, kita tambahin lagi jadi 50 lagi pada kondisi peaknya. Jadi sudah 2 kali kita sudah buktikan bahwa OPP atau over power protection-nya bekerja dengan sangat baik sekali tanpa ada problem di power supply ini. Tegangan juga masih dalam toleransi. Oke, ini saja testing kita untuk dummy loader menggunakan G600 Gold dari Cooler Master. Kita masuk di komponen analisis dari power supply Cooler Master G600 Gold ini. Kita sudah buka, kita sudah tear down, kita sudah bisa melihat sendiri komponen-komponen yang ada di hadapan teman-teman. Jadi kalau untuk PCB, power supply ini menggunakan double-sided PCB dengan 2 oz Cooper PCB. Kemudian untuk transient filternya, di bagian primary side ada 6 buah Y caps, 2 buah X caps,
2 buah CM chokes atau common mode chokes, kemudian 1 buah metal oxide varistor. Jadi untuk di transfer filternya ini cukup lengkap ya. In-rust protection-nya juga ada, yaitu berupa sebuah termistor, NTC termistor 5D15 dengan kapasitas 5 ohm. Kemudian di bagian bridge rectifier itu ada 1 buah GBU 1006 10 ampere 600 volt. Untuk APFC MOSFET ada 2 buah menggunakan produk dari Jilin Sino Microelectronics JCS18N50FH dengan rating 18 ampere 500 volt. Untuk APFC boost diode-nya ada 1 buah NXP Hyperfast Power Diode BYC8 600 dengan rating 8 ampere 600 volt. Di bagian primary atau main caps-nya atau bulk caps-nya itu ada 1 buah kapasitor dari LTEC 400 volt 390 microfarad dengan toleransi max temperatur di 85 derajat Celcius. Untuk bulk caps-nya ini kami ya sedikit berkomentar, ini bukan sebuah kapasitor yang sangat-sangat top ya. Kalau bisa dikatakan dia agak di third atau fourth grade kapasitor menurut beberapa website. Namun saya rasa LTEC, kenapa LTEC digunakan, Cooler Master punya pertimbangannya sendiri. Dan mereka tidak akan berani menggaransi hingga 5 tahun kalau hanya menggunakan sebuah kapasitor yang akan gampang sekali untuk rusak. Untuk kapasitasnya 390 microfarad, mungkin akan lebih baik kalau agak sedikit tinggi ya, mungkin 410 atau 420 microfarad. Kemudian untuk main switchernya itu ada 4 buah Champion GPT 10N50D series dengan rating 500 volt 10 ampere. Di bagian PFC controller kita menemukannya di bagian belakang dari PCB menggunakan solusi dari Champion juga CM6500UN dan LLC controllernya CM6901T6 juga dari Champion. Untuk topologi, power supply Cooler Master G600 Gold menggunakan primary side APFC dan LLC, sedangkan di secondary side-nya itu menggunakan 12 volt synchronous rectification dengan 5 volt 3,3 volt DC to DC. Jadi kalau dari sisi topologi dia sudah pakai LLC, artinya ini sudah masuk di kasta high-end power supply sebenarnya. Karena biasanya untuk power supply yang mainstream itu masih menggunakan solusi active clamp ataupun dual forward. Tapi ini dia sudah menggunakan active power factor correction yang digabungkan dengan LLC. Oke, kemudian kita akan membahas di bagian secondary side-nya. Untuk 12 volt synchronous rectification-nya ada 2 buah Excellence EMP16N04 dengan rating 40 volt 100 ampere. Kemudian untuk rectification di 5 volt DC to DC-nya ada 1 buah YIC International IMB07N03A dengan rating 30 volt 50 ampere dan ditambahkan 1 buah lagi dari EIC juga dengan 30 volt 90 ampere. Lalu di 3,3 DC to DC-nya 1 buah YIC International dengan rating 30 volt 50 ampere dan juga ditambahkan lagi 1 buah yang sama tetapi ratingnya 30 volt 90 ampere. Untuk filtering kapasitornya ada beberapa buah. Polimernya ada 2 buah 470 microfarad, kemudian elektrolitiknya ada 2 buah 2200 microfarad, dan untuk 12 voltnya itu ada 2 buah 560 microfarad, 5 voltnya itu ada 2 buah polimer kapasitor 560 microfarad, dan untuk 3,3 voltnya ada 2 buah 560 microfarad polimer kapasitor. Supervisor IC juga kita bisa temukan di bagian belakang dari PCB menggunakan chip dari IN1S313i. Kami kurang tahu ini vendornya dari mana, tapi ini kami lihat banyak digunakan di beberapa power supply high-end. Untuk sirkuit 5 VSB-nya menggunakan synchronous rectification-nya 1 buah dari Dongke Semiconductor DK5V4 5R10C dengan rating 45 volt 10 ampere dan standby PWM controllernya itu dipercayakan pada sebuah chip dari Excellence IM8569C. Sedangkan kipas pendingin untuk power supply ini menggunakan seperti tadi ada di dusnya ya, di kemasannya itu ada hydrodynamic fan bearing. Oke. Ketika kita buka kita bisa menemukan sebuah kipas dari Dong Weifeng dengan model IFS 12E12M
ratingnya 12 volt, 0,25 ampere, ukurannya 120 mm, dan kalau di sini tercatat sebagai long life sleeve fan. Nah, inilah sebenarnya yang dimaksud dengan hydrodynamic fan bearing tadi. Dynamic fan bearing itu sebenarnya masih merupakan sleeve bearing, hanya dia menggunakan liquid untuk mengurangi friksi yang terjadi. Jadi tujuannya itu untuk memperpanjang umur dari sleeve fan bearing sendiri. Jadi dia bukan merupakan sebuah kipas yang canggih-canggih amat. Ini sebuah kipas sleeve fan, hanya ditambahkan fitur hydrodynamic supaya suaranya lebih rendah dan efek pendinginannya juga sama seperti yang sleeve bearing standar. Langsung saja, seperti apa pendapat kami tentang power supply Cooler Master G600 Gold ini? Awalnya kami sudah mengatakan bahwa sebenarnya di pikiran kami G600 Gold ini atau G series dari Cooler Master ini harusnya berada di atas MWE, karena dari dulu MWE dikenal atau sudah ditetapkan sebagai power supply paling entry level atau kasta paling entry level yang ada di Cooler Master. Jadi kalau kita lihat itu di market saat ini ada MWE Gold V2 yang menggunakan full modular. Lalu G600 Gold ini sama-sama memiliki efisiensi 80 plus Gold, tapi tidak memiliki full modular. Sehingga kalau kita lihat perbandingan harganya, jauh sekali. Ada selisih sekitar 500.000 antara MWE Gold V2 650 watt tapi ya, dengan G600 Gold ini. Di sini kita langsung bingung sebenarnya tujuannya apa ya? Ternyata setelah kita memikirkan lagi dan melihat varian produk Cooler Master power supply yang ada di Indonesia, sepertinya G600 Gold ini diposisikan sebagai power supply dengan efisiensi yang tinggi, namun tetap ekonomis dengan mengesampingkan yang namanya modularity. Meskipun MWE itu berada pada kasta yang paling rendah. Sedikit aneh, tapi mungkin ini adalah salah satu cara Cooler Master mengisi gap harga power supply di atas 1 juta rupiah. Sebagai informasi, G600 Gold ini harganya kurang dari 1,2 juta ya, sehingga sekitar 1,1 jutaan begitu. Dari sisi harga, cukup kompetitif. Kita ngomongnya kompetitif itu di level yang sama, 80 plus Gold, di level yang sama tanpa adanya modularity. Oke, bagaimana dengan kualitas? Kalau kita lihat testing dari pembebanan, sama sekali no problem. Trip protection berjalan 2 kali ketika kita mencoba untuk melakukan overpower. Dan it's nice to have power supply yang memiliki proteksi yang dijamin berfungsi. Itu yang pertama. Kedua, trip point dari yang diberikan oleh Cooler Master ini tidak over. Itu sekitar hanya 110-120% saja dari total capacity. Kalau teman-teman lihat, ada beberapa power supply yang memberikan protection sampai 140%, yang berakibat fatal, yang bisa menyebabkan ada beberapa komponen menjadi overheat dan akhirnya tidak bisa berfungsi. Jadi, Cooler Master melakukan setting safety yang cukup baik di power supply ini. Lalu dari sisi kualitas komponen, kami harus jujur, untuk beberapa komponen kami memiliki ekspektasi yang seharusnya lebih tinggi. Mulai dari main kapasitornya tadi. Main kapasitornya di sini menggunakan LTEC dengan 390 microfarad 400 volt. Menurut pendapat kami, ya alangkah lebih bagusnya kalau main kapasitor ini menggunakan sebuah kapasitor yang memiliki toleransi sampai 105 derajat Celcius. Ini cuma 85 ya. Kemudian mungkin dari sisi voltase kapasitasnya itu 420 volt lah. Karena kami bisa melihat ada beberapa power supply yang jauh lebih murah daripada G600 Gold ini. Bahkan bukan sertifikasi Gold, itu sudah menyematkan 420 volt bulk kapasitor di dalam power supply-nya. Lalu kalau dari sisi topologi, nggak usah diomongin lagi ya. APFC plus LLC adalah sebuah solusi yang biasanya kita temukan di power supply high-end. Kami merasa bahwa cost tinggi dari power supply ini adanya di desain dari topologi yang diberikan. Untuk pendinginan kipas, ya itu nggak lebih dari sekedar marketing, hydrodynamic valve bearing.
fan bearing. Itu sebenarnya ya sleeve bearing fan yang ditambahkan sebuah fitur hydro, pendingin liquid, bukan pendingin liquid, sorry, untuk mengurangi friksi yang terjadi sehingga kipasnya itu bisa jauh lebih hening dan juga lebih panjang umur pakainya. Mengingat power supply ini digaransi 5 tahun, karena biasanya yang sleeve bearing itu garansinya di 3 tahun, bahkan kurang dari 3 tahun. Itu saja yang kami bisa sharing dengan teman-teman mengenai power supply Cooler Master G600 Gold ini. Jika konten ini menarik, silahkan komentar, silahkan juga like, dan jangan lupa untuk subscribe channel kami, MyClub ID. Sampai ketemu di konten power supply atau konten-konten kami selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua.